Silakan kelompok 1. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat, selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Nah, terima kasih pada Bu Nova selaku dosen pengampu mata kuliah manajemen talenta yang telah memberikan waktunya. Mungkin izinkan kami di sini untuk menampilkan video presentasi dari kelompok kami, yaitu dari chapter 2, 3, 4, dan 5. Izin share screen, Bu. Ya, silakan. Bisa? Apakah sudah terlihat? Belum? Oh, belum. Tunggu, Bu. Belum, share screen-nya belum berhasil loh, Dio. Iya, Bu. Ini lagi ini, Bu. Share screen. Oh, Kan materi dari chapter. Ya, apakah sudah terlihat, Bu? udah. Baik. Baik, selamat. Apakah suaranya keluar, Bu? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo guys, jadi di sini kami dari kelompok 1 manajemen talenta akan mempresentasikan materi dari chapter 2, 3, 4, dan 5. Oke, nggak usah berlama-lama lagi, kasih pantun nih. Berang-berang bawa tongkat. Berangkat! Oke, selanjutnya di sini saya akan membahas chapter 2, yaitu dari cetak biru ke tindakan, isyarat, dan petunjuk bagi program manajemen bakat sukses. Nah, tujuan dari bab ini adalah untuk berbagi apa yang telah kita pelajari tentang 4 sinyal dan bagaimana keempat sinyal tersebut membantu mandu kita dalam pekerjaan manajemen talenta. Di sini kami percaya bahwa sinyal-sinyal ini telah memberikan informasi kepada kami mengenai realistis organisasi saat ini dan sangat berdampak pada efektivitas kami. Seperti halnya lampu lalu lintas. Sinyal ini dapat memandu kita ke salah satu dari 3 posisi yang menggambarkan tingkat kesiapan kita untuk mengimplementasikan rencana manajemen bakat kita. Pertama ada sinyal pertama, di mana apakah hasil kita sudah jelas. Nah, selama transisi dari cetak biru ini, strategi tingkat tinggi ke pengembangan dan aktivitas program memastikan bahwa kita, tim, dan pemangku kepentingan memahami dengan jelas hasil spesifik yang direncanakan. Kemudian sinyal kedua, apakah kita sudah siap? Nah, sinyal kedua ini mengeksplorasi kesiapan organisasi. Seringkali sekelompok kecil pemimpin dan profesional SDM. Namun, perubahan tersebut dapat berdampak luas pada perubahan. Selanjutnya, setelah melalui sinyal pertama dan sinyal kedua adalah masa di sinyal ketiga, yaitu bisakah kita melakukannya, di mana keterbatasan dari sumber daya itu sendiri, persaingan prioritas, tekanan waktu, kompleksitas global, lanskap persaingan yang dinamis, dan perubahan kebutuhan talenta itu sendiri. Sehingga semua ini menimbulkan tantangan yang signifikan bagi profesional manajemen talenta. Selanjutnya adalah sinyal keempat, yaitu tahap di mana bagaimana kita harus melakukannya. Pada tahap ini kita melakukan penyesuaian, adalah pilihan yang tepat yang diperlukan untuk mencapai hasil yang diinginkan, mengingat realitas kebutuhan, sumber daya, dan kesiapan bisnis yang dimiliki. Pada tahap ini kita melakukan penugasan, pelatihan, juga pendidikan.
Jadi, kesimpulan dari chapter 2 ini adalah tentang sinyal dan lingkaran pembelajaran seperti yang dinyatakan dalam pendahuluan di chapter ini, yaitu di mana kami sangat yakin bahwa peralihan dari cetak biru talenta strategis ke program yang diaktifkan memerlukan jeda untuk mempertimbangkan sinyalnya. Seperti terdapatnya tahap-tahap: yang pertama merencanakan, kedua melaksanakan, ketiga evaluasi, lalu menyesuaikan. Materi selanjutnya yaitu chapter 3, potensi dan tantangan employer branding. Konsep employer branding telah ada selama beberapa dekade dengan berbagai kedok, namun mulai berkembang sejak resesi besar. Karena rendahnya tingkat pengangguran dan pertumbuhan ekonomi yang menciptakan kekurangan talenta di lokasi pekerjaan atau lokasi tertentu di industri. Materi selanjutnya yaitu mempertahankan magnet. Menjaga agar elektromagnet tetap berisi memerlukan penerapan energi yang sangat konstan, atau sifat magnetiknya akan hilang. Demikian pula penting untuk terus memberikan perhatian pada merek tersebut. Keselarasan antara organisasi yang dianut dan organisasi nyata adalah yang terpenting. Materi selanjutnya yaitu merek perusahaan dan proposisi nilai bakat. Merek pemberi kerja yang merujuk pada reputasi terluas yang dimiliki suatu organisasi sebagai pemberian kerja, dan proposisi nilai bakat sebagai deskripsi kerja dari pertukaran yang diharapkan antara pemberi kerja dan kontributornya. Atribut utama yang akan membedakan pemberi kerja untuk calon karyawan dan kontributor saat ini. Untuk materi yang selanjutnya yaitu mengenai membangun merek perusahaan yang hebat. Untuk membangun merek perusahaan yang hebat, ada 5 fase yang harus dijalankan oleh sebuah perusahaan. Fase yang pertama yaitu mendefinisikan janji merek, fase yang kedua mengoperasionalkan TVP, fase yang ketiga mengembangkan langkah-langkah TVP yang baik, fase yang keempat menyelaraskan siklus hidup talenta, dan lalu yang fase yang kelima yaitu menanamkan janji merek ke dalam organisasi. Nah, pengembangan merek pemberi kerja yang kuat itu dimulai dari fase 1, melewati fase lainnya, dan kemudian kembali lagi ke fase 1 untuk mengevaluasi kembali strategi dan merek yang sering dengan perubahan pasar atau pelanggan dan tenaga kerja. Nah, frekuensi pemeriksaan ulang sangat bergantung pada seberapa cepat pelanggan, pesaing, dan pasar tenaga kerja berubah. Nah, yang pertama yaitu mengenai mendefinisikan janji merek. Janji merek menyampaikan serangkaian harapan kepada pasar untuk memperkuat pembelian yang dilakukan oleh pelanggan saat ini dan membuat organisasi atau produknya lebih menarik bagi calon pelanggan yang ditargetkan. Nah, proposisi nilai talenta harus memenuhi 3 kriteria utama. Yang pertama yaitu penting, yang kedua menarik, dan yang ketiga realistis. Yang kedua yaitu mengoperasionalkan TVP dan merek perusahaan. Langkah kuncinya adalah mengembangkan definisi operasional yang jelas untuk setiap atribut merek yang diusulkan. Nah, banyak upaya yang gagal pada tahap ini karena kurangnya kejelasan, sehingga memungkinkan pemangku kepentingan yang berbeda untuk menafsirkan apa yang dimaksud dengan fleksibilitas dengan cara mereka sendiri, yang seringkali berbeda untuk satu pemangku kepentingan dengan pemangku kepentingan lainnya. Lalu, kunci selanjutnya yaitu mengkontraskan saat ini dengan kemungkinan yang akan terjadi. Anggota tim kepemimpinan harus membuat beberapa pilihan mengenai atribut merek mana yang ingin didukung untuk memastikan bahwa merek dalam desain mereka itu sesuai dengan merek dalam praktik. Nah, hasil dari tahap ini adalah komitmen yang jelas terhadap atribut inti TVP yang harus diselaraskan dengan organisasi dengan tujuan memberikan merek yang jelas dan selaras dengan pelanggan dan pasar tenaga kerja. Lalu yang ketiga yaitu mengembangkan langkah-langkah TVP yang baik. Nah, berikut ada beberapa caranya. Yang pertama, upaya menarik. Yang kedua, langkah-langkah retensi. Yang ketiga, survei karyawan baru. Yang keempat, penilaian penolakan. Dan yang terakhir, penting untuk mengukur potensi pasar tenaga kerja, terutama pada pekerjaan-pekerjaan yang penting. Baik, yang bagian keempat itu penyelarasan di seluruh siklus hidup bakat. Nah, umumnya itu para manajer di organisasi memikirkan merek mereka dalam konteks seluruh kehidupan talenta. Nah, siklus bakat ini juga mendukung penggunaan dalam memikirkan merek perusahaan, tetapi juga sebagai alat untuk memikirkan semua SDM dan proses lain yang harus diselaraskan di berbagai tahapan dalam pengalaman karyawan. Bagian kelima yaitu menanamkan janji merek perusahaan ke dalam organisasi. Nah, janji merek ini adalah ide yang unik, menarik penawan, dan bertahan lama di balik tujuan keberadaan merek yang dapat diharapkan pelanggan dari pengalaman merek. Nah, ini adalah nilai yang mendasar yang dimiliki merek untuk terhubung dengan pelanggan. Nah, kesimpulan dari materi ini yaitu janji merek adalah elemen dasar dari strategi merek. Nah, ini tuh
mendefinisikan hubungan antara merek dengan pelanggannya dengan menetapkan harapan yang jelas dan membangun kepercayaan. Selanjutnya ada chapter 4, merumuskan kompetensi. MC Callan tahun 1973 melihat kompetensi sebagai atribut atau pengetahuan, keterampilan, motivasi yang dimilikinya, membedakan kinerja luar biasa dan kinerja rata-rata. Perluasan pendekatan ini telah memperjelas bahwa kompetensi dapat terdiri dari beberapa tingkat dan sering digambar dalam model gunung es kompetensi. Selanjutnya ada pendekatan Skipman. Pendekatan ini muncul karena rasa frustasi karena banyak organisasi mengalami kesulitan dalam menentukan siapa yang memiliki kinerja terbaik. Mereka juga berpendapat bahwa definisi kompetensi sangat luas hingga pengukurannya sulit dilakukan. Sering ada kebingungan antara kebutuhan pekerja dan kebutuhan manusia. Jadi dalam bekerja dengan tim untuk merumuskan kompetensi, kita perlu memahami dengan jelas bahwa kompetensi bukanlah tugas. Selanjutnya ada kompetensi. Kompetensi adalah apa yang dibawa seseorang ke dalam peran tersebut dan bukan apa yang sebenarnya harus dilakukan orang tersebut dalam peran tersebut atau apa yang menjadi tanggung jawabnya. Jadi definisi yang lebih umum digunakan oleh para penulis baru-baru ini menggarisbawahi bahwa kompetensi adalah pengetahuan, keterampilan, kemampuan, atau karakteristik lainnya dan perilaku yang selaras dengan strategi organisasi dan diperlukan untuk kinerja yang efektif. Langkah pertama, pandangan konkret tentang apa yang dilakukan bisnis bagi pelanggannya. Langkah kedua, memperkenalkan konsep kompetensi inti. Langkah ketiga, menentukan bagaimana orang mewujudkan strategi tersebut. Langkah keempat, pembahasan tentang pengetahuan, keterampilan, kemampuan, dan karakteristik atau perilaku lain yang dibawa orang ke dalam organisasi. Selanjutnya adalah potensi varian kompetensi benchmarking. Ada sejumlah varian yang muncul sehubungan dengan penggunaan kompetensi secara lebih strategis. Salah satunya adalah dengan melakukan benchmark terhadap suatu kelompok dalam suatu organisasi dalam kaitannya dengan benchmark eksternal. Meskipun hal ini telah dilakukan selama beberapa waktu, tuntutan untuk mencocokkan sampel agar sesuai dengan strategi perusahaan berarti bahwa harus ada beberapa penyempurnaan. Penempatan kompetensi sebagai inti dari diskusi strategi memungkinkan manajer talenta untuk memiliki dampak bisnis yang lebih besar dan kompetensi untuk bertahan dalam suatu organisasi. Baik, yang terakhir yaitu saya akan menjelaskan materi bab 5, yaitu keahlian dan inovasi model pengembangan kompetensi. Yang pertama ada dasar-dasar kompetensi. Kompetensi adalah keterampilan dan perilaku yang dapat diamati dan diukur, serta dapat berkontribusi pada keberhasilan suatu pekerjaan. Yang kedua, ada definisi dari para tokoh. Nah, dasar kompetensi sebagai perilaku atau keterampilan yang dapat diamati, diukur, dan dipelajari, serta berkontribusi terhadap keberhasilan dalam pekerjaan. Kompetensi ini sangat penting tentunya untuk membantu organisasi dalam meningkatkan kinerjanya. Namun mungkin beberapa kompetensi ini juga sulit untuk dikembangkan karena terbatasnya tenaga kerja yang dapat mempengaruhi ketersediaan kompetensi yang ada. Baik, selanjutnya yaitu kritik untuk memainkan peran penting dalam mendorong kinerja organisasi. Kritik terhadap kompetensi organisasi mencakup kurangnya tingkat spesifitas, terlalu fokus pada kinerja masa lalu, dan potensi kurangnya keragaman dalam karyawan. Meskipun kompetensi memberikan bahasa dan dasar untuk pembinaan dan pengembangan, namun hal tersebut bukan solusi. Organisasi perlu memiliki pengetahuan dan upaya yang tepat untuk memanfaatkan kompetensi secara efektif. Selanjutnya, model profil kompetensi. Model dan profil kompetensi merupakan alat yang sangat berharga dalam konteks pengelolaan sumber daya manusia di organisasi. Model ini dikembangkan untuk menilai kombinasi antara kompetensi yang dapat memprediksi keberhasilan individu atau tim dalam suatu konteks tertentu. Profil keberhasilan juga dibuat dengan memfokuskan pada kombinasi kompetensi yang menjadi kunci untuk seleksi, pengembangan, dan penempatan bakat-bakat yang dimiliki oleh karyawan. Dengan menggunakan model dan profil kompetensi seperti ini, organisasi dinilai dapat lebih efektif dalam mengelola sumber daya manusia mereka, memastikan bahwa individu atau tim memiliki kombinasi keterampilan yang sesuai dengan tuntutan pekerjaan
yang harus mereka kerjakan dalam organisasi tersebut. Profil keberhasilan peran spesifik juga biasanya dibuat dari analisis pekerjaan dan digunakan untuk membuat deskripsi pekerjaan, memandu wawancara berbasis kompetensi, menyarankan rencana pengembangan, dan menginformasikan perencanaan tenaga kerja. Selanjutnya yaitu profil keberhasilan yang akurat mewakili struktur kompetensi yang ideal. Nah, istilah ini menggambarkan orang-orang yang berkinerja baik dan memberikan hasil dalam konteks tertentu, yaitu orang-orang yang dianggap kompeten. Selanjutnya, kompetensi dalam kinerja, pembelajaran, dan pengembangan. Hal ini merupakan konsep yang menekankan pentingnya keterampilan dan pengetahuan dalam mencapai keberhasilan dalam pekerjaan, serta dalam proses pembelajaran dan pengembangan individu. Tujuan dari konsep ini adalah untuk memastikan bahwa karyawan ini memiliki pengetahuan dan keterampilan yang diperlukan untuk melaksanakan tugas mereka dengan baik, serta untuk memfasilitasi proses pembelajaran dan pengembangan yang berkelanjutan untuk meningkatkan kinerja mereka secara keseluruhan. Oleh karena itu, akar permasalahan dari kinerja yang buruk kemungkinan besar disebabkan oleh hambatan lingkungan atau kurangnya kemampuan dibandingkan kurangnya pengetahuan. Selanjutnya, Pusat Kepemimpinan Kreatif dari McCall dan Lombardo dan Morrison pada tahun 1988. Nah, konsep ini nih kita mempelajari sebagian besar hal yang kita butuhkan untuk sukses dengan melakukan suatu pekerjaan. Pekerjaan yang bersifat pengembangan dan memberikan kesempatan untuk mempraktikkan keterampilan baru, memperoleh perspektif baru, dan mengembangkan kompetensi. Dan mungkin itu cara yang paling ampuh untuk mengembangkan karyawan tersebut. Selanjutnya yaitu kompetensi yang diterapkan pada penempatan dan kesiapan, bahwa pekerjaan apapun itu akan dikembangkan oleh orang yang tepat pada waktu yang tepat. Membuat dan melaksanakan keputusan penempatan yang masuk akal merupakan inti dari pengembangan bakat. Penting untuk membandingkan sudut pandang dan prinsip-prinsip untuk memandu keputusan penempatan bakat dan perencanaan suksesi, karena hal ini merupakan mekanisme utama untuk mendorong pengembangan dan membangun saluran bakat-bakat yang ada. Selanjutnya, perencanaan suksesi. Perencanaan suksesi ini merupakan suatu proses jangka panjang yang lebih dari sekedar menyiapkan pergantian pekerja. Dalam proses ini terjadi penilaian terhadap posisi saat ini dan perkiraan kebutuhan yang akan ada di masa depan dalam organisasi. Untuk mencapai kesuksesan dalam pekerjaan, individu perlu mengembangkan keahlian khusus. Hal ini melibatkan pembangunan keadaan, disiplin ilmu, pengembangan keterampilan, mengajar pelatihan, perluasan perspektif, pemanfaatan peluang, pengembangan eksternal, dan meningkatkan kesadaran diri serta mengembangkan tematik dalam kecerdasan emosional. Terakhir yaitu praktik terbaik yang teruji secara empiris untuk mendukung karir para pakar berpotensi besar meliputi yaitu pertama membangun kedalaman disiplin ilmu. Yang kedua itu ada mengembangkan keterampilan mengajar atau pelatihan. Yang ketiga itu ada mengembangkan perspektif. Yang keempat, yaitu ada memanfaatkan peluang pengembangan eksternal. Yang kelima, ada meningkatkan kesadaran diri. Dan yang keenam, ada memberikan pengembangan tematik dalam kecerdasan emosional atau EQ. Yang ketujuh, memberikan pengembangan tematik dan ketangkasan belajar. Yang terakhir, yaitu menghargai pentingnya pengaruh pribadi. Baik, itu saja video presentasi dari kami. Mungkin selanjutnya kami kembalikan ke Bu Nova. Terima kasih. Ya, tetap kamu atuh. Tanya dulu, ada yang mau nanya enggak gitu loh. Oh iya, Bu, maaf, Bu. Kelompok, tetap kelompok yang melaksanakan. Ini datang semua ya, kelompoknya ya. Datang, Bu. Hadir, Bu. Iya, Sevia, Calvin, Jessica, Ya, Bu. Niki, Bu. Hadir. Febrian, Cahya Berlian, dan Dwi Penny. Hadir, Bu. Wardah datang nggak Wardah? Wardah Hani? Enggak ya? Wardah magang, Bu. Ya, Bu. Iya, iya, iya. Masih dipegang kelompok ya, biar kelompok terlatih untuk menguasai suatu pertemuan ilmiah. Silakan lanjut. Baik, Bu. Baik, kepada teman-teman kelompok lain,
Mungkin ada yang ingin ditanyakan terkait materi dari video kami. Kami persilahkan. Sudah ada 2 chat dan 2 penanya dari baik kepada Anggreni dan Diki. Tapi itu Devina dan Devani itu raise hand. baik kepada Devina, mungkin bisa ini kan pertanyaannya. Safa udah stop ya. Pertanyaannya cukup. Angga, Diki, Safa, Devina, dan Devani. 5 itu udah. Baik, terima kasih atas kesempatannya. Izin bertanya kepada kelompok 1, bagaimana praktik terbaik dalam pengembangan kompetensi dapat diadaptasikan dan diimplementasikan dalam konteks organisasi masing-masing? Terima kasih. Baik, terima kasih Devina. Kemudian Devani, dipersilakan. Baik, terima kasih atas kesempatannya kelompok 1. Saya ingin bertanya, apa implikasi dari praktik pengembangan kompetensi seperti meningkatkan kesadaran diri dan mengembangkan kecerdasan emosional terhadap kinerja individu dan organisasi secara keseluruhan? Terima kasih. Baik, terima kasih. Mungkin cukup pertanyaannya karena sudah ada 5 dan kami izin terlebih dahulu untuk mendiskusikan jawabannya. Oke, sembari kelompok mendiskusikan, saya absen dulu ya. Saringatun ada nggak? Saringatun ada? Hadir, Bu. Retno? Hadir, Bu. Ratna? Hadir, Bu. Fahri Adil? Fahri Adil ada? Nggak ada ya. Lintang? Hadir, Bu. Adinda Nabela Putri? Adinda hadir, Bu. Diki ada? Ando ada? Hadir, Bu. Yolanda? Hadir, Bu. Dias? Hadir, Bu. Dinda? Dinda nggak ada? Dinda Hernanda? Nggak ada ya Dinda ya. Tiara? Hadir, Bu. Lanjut Eka Ardiansah? Hadir, Bu. Ranti Rohmantika? Hadir, Bu. Cindy Oktaviani? Hadir, Bu. Diah Audi Pratiwi? Hadir, Bu. Faren Natasha? Faren Natasha ada? Nggak ada ya. Faren. Nadira Tri Amalia? Hadir, Bu. Anggra ada. Diki Harisno? Hadir, Bu. Devina ada. Devina ada. Devani ada. Dimas? Ada, Ibu. Simanulang? Hadir, Bu. Sabita? Hadir, Bu. Safa ada. Joy? Joy Benjamin Rafael? Nggak ada ya. Oke, Roy Wijaya? Hadir, Bu. Haji Prasetyo? Hadir, Bu. Hildan? Hadir, Bu. Afrandi Zaki? Hadir, Bu. Kenapa minggu lalu nggak datang Afrandi? Kesiangan, Bu. Oh, ya udah. Jangan nggak datang lagi ya. Nah, Baik, Bu. saya Ya, saya Bu. kembalikan ke kelompok. Silakan kelompok kalau udah siap. Mohon maaf, Bu. Fahri hadir, Bu. Siapa?
Fahri Adil hadir, Bu. Kenapa tadi nggak nyangkut? Sinyalnya, Bu. Berarti yang nggak hadir, saya ulangin lagi ya. Faren Natasha, terus Dinda Hernanda, ya, 2 orang itu yang nggak hadir. Oke, saya masukin ke Siakado. Silakan kelompok. Baik, izin menjawab pertanyaan dari teman-teman semua, Bu. Dan mungkin di sini saya akan menjawab pertanyaan dari Safa Karsefa, di mana apa tantangan utama yang dihadapi oleh organisasi dalam mengubah cetak biru manajemen bakat menjadi tindakan yang nyata, dan strategi apa yang dapat diterapkan untuk mengatasi hambatan tersebut. Nah, tantangan utama yang dihadapi oleh organisasi ini, yang pertama mungkin ada resistensi terhadap perubahan, di mana biasanya para karyawan ini mungkin merasa tidak nyaman atau khawatir dengan adanya perubahan yang diusulkan oleh manajemen bakat. Terus sehingga mengakibatkan keseimbangan pekerjaan mereka ini menjadi terganggu. Kemudian adanya keterbatasan sumber daya, di mana untuk mengimplementasikan strategi ini, manajemen bakat ini pasti membutuhkan sumber daya yang baik dari segi waktu, terus personil, terus finansial dan segala macamnya. Kemudian adanya kekurangan dan keterampilan dari karyawannya gitu. Terus untuk mengatasi tantangan ini mungkin yang pertama komunikasi dan keterlibatan karyawan yang baik, di mana tadi si manajemen bakat ini perlu mengomunikasikan bagaimana caranya menerapkan centang biru ini dengan baik, terus diajarin ke karyawan-karyawannya. Terus yang kedua ada penyediaan sumber daya yang memadai. Nah, tadi untuk menanggapi atau menangani masalah sumber daya tadi perlunya ada anggaran yang pas, terus waktu yang cukup, personil yang matang dan segala macam. Terus adanya penetapan prioritas yang baik, yang jelas. Terus pengembangan keterampilan dan kemampuan dari karyawannya. Jadi kalau misalnya udah mau mengubah centak biru ini, manajemen bakat ini memerlukan pelatihan terhadap karyawan-karyawannya sehingga karyawan ini mampu mengaplikasikan cetak biru tadi. Bagaimana, Safa? Apakah sudah jelas? Baik, terima kasih Dio, sudah cukup menjawab. Baik, selanjutnya saya izin menjawab pertanyaan dari Diki Ferlian Utama dengan ujung NPM 044. Pertanyaannya, bagaimana cara mengukur keberhasilan dalam menciptakan merek perusahaan yang menarik sehingga mampu menumbuhkan dan mempertahankan orang yang tepat? Baik, jadi untuk mengukur keberhasilan dalam menciptakan merek perusahaan yang menarik dan menumbuhkan serta mempertahankan orang yang tepat ini merupakan langkah penting untuk memastikan kesuksesan jangka panjang dari perusahaan itu sendiri. Yang pertama itu mungkin bisa mengambil langkah dengan yang pertama itu dengan brand awareness, yaitu mengukur seberapa banyak orang yang mengenal merek perusahaan itu. Habis itu yang kedua itu dengan dari pengikut setia, yaitu dengan mengevaluasi seberapa banyak orang yang menjadi pelanggan tetap dan mengidentifikasi pola pembelian berulang yang mengidentifikasi pola pembelian berulang dapat memberikan juga gambaran gitu. Jadi tentang seberapa efektif merek perusahaan itu dalam mempertahankan pelanggan-pelanggannya. Lalu yang ketiga itu pengukuran kepuasan pelanggan. Ini biasanya dilakukan dengan survei kepuasan pelanggan itu sendiri. Jadi perusahaan itu bisa tahu nih pelanggannya itu puas atau tidak dengan apa yang mereka tawarkan gitu. Lalu yang keempat itu reputasi merek, yaitu jadi dengan melacak ulasan pelanggannya itu dan tanggapan pelanggan terkait dengan merek mereka biasanya itu di media sosial. Itu kan biasanya sekarang udah gampang kan untuk memviralkan sesuatu hal gitu. Habis itu yang kelima dari kinerja timnya, yaitu dengan mengevaluasi tim kerja dari perusahaan itu sendiri, termasuk dengan tingkat retensi karyawan, kepuasan karyawan, dan dari keterlibatan karyawan itu sendiri. Lalu dari pertumbuhan pendapatan. Nah, pertumbuhan pendapatan ini dan dari
profitabilitasnya dapat menjadi indikator dari keseluruhan keberhasilan merek itu sendiri. Lalu yang terakhir itu adalah dari loyalitas pelanggannya. Jadi program loyalitas atau keanggotaannya ini bisa memberikan wawasan gitu tentang seberapa baik merek yang dipertahankan dari mereka sendiri untuk tetap beli atau enggak kayak gitu. Mungkin itu jawaban dari kelompok kami, Diki. Apakah sudah cukup? Dapat dipahami Nixi, terima kasih. Baik, sama-sama Diki. Baik, selanjutnya saya akan menjawab pertanyaan dari Devani. Pertanyaannya, apa implikasi dari praktik pengembangan kompetensi seperti meningkatkan kesadaran diri dan mengembangkan kecerdasan emosional terhadap kinerja individu dan organisasi secara keseluruhan? Nah, praktik pengembangan kompetensi seperti peningkatan kesadaran diri dan mengembangkan kecerdasan emosional itu memiliki implikasi yang sangat signifikan terhadap kinerja individu dan organisasi secara keseluruhan. Nah, dengan meningkatkan kesadaran diri, individu itu dapat lebih memahami kekuatan, kelemahan, serta nilai-nilai dalam individu itu masing-masing, di mana hal itu memungkinkan mereka untuk mengelola diri dengan lebih efektif. Nah, hal ini juga dapat mengarah pada peningkatan motivasi, produktivitas, serta kualitas kerja dari masing-masing individu. Nah, untuk pengembangan kecerdasan emosional sendiri, itu dapat membantu individu untuk mengenali, memahami, serta mengelola emosi mereka sendiri serta emosi orang lain. Nah, kemampuan ini sangat penting dalam berinteraksi dengan rekan kerja, penting juga untuk mengelola konflik serta membangun hubungan yang baik di tempat kerja. Nah, individu yang memiliki kecerdasan emosional yang tinggi itu cenderung lebih mampu beradaptasi dengan perubahan, lebih dapat mengatasi stres, serta bekerja dengan lebih kolaboratif. Nah, untuk secara keseluruhannya, praktik pengembangan kompetensi ini dapat meningkatkan kepuasan kerja, retensi karyawan, dan kesejahteraan organisasi. Individu yang mampu mengelola diri dan emosi mereka dengan baik itu cenderung lebih berkontribusi secara positif terhadap tujuan organisasi, serta dapat menciptakan lingkungan kerja yang lebih harmonis dan produktif. Bagaimana Devani, apakah sudah cukup? Baik, terima kasih Devani sudah menjawab. Baik, sama-sama. Baik, saya akan menjawab pertanyaan Anggra, yaitu pertanyaannya apakah ada matriks khusus yang menunjukkan keterkaitan antara kinerja dan potensi bakat, dan bagaimana cara program manajemen bakat dapat memastikan pencocokannya tepat antara bakat individu dan tuntutan peran organisasi. Nah, ya, dalam konteks manajemen bakat, seringkali digunakan matriks atau model yang menggambarkan hubungan antara kinerja dan potensi bakat individu. Nah, salah satu model yang khusus yang sering digunakan itu Talent Performance Potential Matrix. Nah, matriks ini itu memiliki sumbu horizontal yang mengukur kinerja saat ini pada individu dari kinerja yang rendah hingga yang ketinggi. Nah, pada sumbu vertikal yang mengukur potensi bakat individu dari potensi rendah ke yang tinggi. Lalu cara program manajemen bakat memastikan pencocokannya tepat antara bakat individu dan tuntutan peran organisasi itu ada beberapa langkah. Nah, yang pertama itu evaluasi komprehensif. Nah, program manajemen bakat melakukan evaluasi komprehensif terhadap kinerja dan potensi bakat individu menggunakan alat evaluasi yang relevan dan valid. Lalu yang kedua itu ada pencocokan dengan peran organisasi. Nah, dengan menggunakan matriks kinerja potensi, individu dipetakan ke dalam kotaknya sesuai dengan tingkat kinerja dan potensi bakat mereka. Nah, peran organisasi juga membutuhkan kompetensi dan keterampilan tertentu yang diidentifikasi dan individu yang memiliki potensi serta kinerja yang sesuai dipertimbangkan untuk peran tersebut. Lalu yang ketiga itu ada pengembangan bakat. Nah, program manajemen bakat ini memberikan pengembangan dan pelatihan yang tepat kepada individu untuk meningkatkan kinerja mereka dalam peran-peran kunci organisasi. Serta ada penempatan yang tepat. Nah, berdasarkan evaluasi kinerja dan potensi, individu juga ditempatkan dalam peran yang sesuai dengan bakat dan keterampilan mereka, sehingga menciptakan pencocokan yang optimal antara individu dan organisasi. Nah, dengan menggunakan pendekatan ini, program manajemen bakat dapat memastikan bahwa individu dengan bakat yang tepat ditempatkan dalam peran-peran kunci organisasi, sehingga mendukung pencapaian tujuan strategis organisasi secara keseluruhan. Bagaimana, Agra? Sudah jelas, Ica. Terima kasih atas jawabannya. Baik, selanjutnya saya akan menjawab pertanyaan dari Devina Korib, yaitu pertanyaannya bagaimana praktik terbaik
dalam pengembangan kompetensi dapat diadaptasi dan diimplementasikan dalam konteks organisasi masing-masing. Nah, jadi pengembangan kompetensi dalam konteks organisasi memerlukan pendekatan yang terencana dan terarah. Praktik terbaik meliputi identifikasi kebutuhan kompetensi, pengembangan program pelatihan yang sesuai, pengukuran efektivitas, dan dukungan berkelanjutan. Nah, langkah-langkah konkret dapat mencakup analisis gap kompetensi, pembuatan rencana pengembangan individu, integrasi teknologi untuk pembelajaran online, pelatihan berbasis proyek, dan pemberian umpan balik berkelanjutan. Penting juga untuk memastikan adanya dukungan dari manajemen atas dan kultur organisasi yang mendukung pembelajaran dan pengembangan berkelanjutan. Bagaimana, Devina? Sudah cukup menjawab, terima kasih. Baik, untuk teman-teman semua, apakah sudah terjawab semua? Jika sudah, mungkin itu saja yang dapat kami sampaikan. Apabila ada kekurangan, kami mohon maaf. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kembalikan ke kelas Bu Nova. Ya, terima kasih Dio. Yang pertama, saudara-saudara sekalian, kita udah nonton videonya. Mereka sudah berusaha sangat maksimal. Kita kasih plus dulu. Nah, yang bisa saya koreksi, bentar ya. Oke, gini, jadi saya jelasin dulu. Oke, kita bahas tentang manajemen bakat. Ya, yuk saya share screen ya. Share. Oke. Kita ke sini aja. Oke. Ini udah jadi ya yang bahasa Indonesianya RPS sama kontrak kuliahnya ya, Haris? Yang manajemen talenta sudah, Bu, tapi yang pengembangan itu belum. Yang talenta aja dulu, RPS sama ininya, kontrak kuliahnya di share aja di grup. Baik, siap, Ibu. Oke, jadi ini maksud saya gini, kita kan membahas tentang bagaimana menggunakan talent management itu di dalam pekerjaan. Kemudian kita ngelihat bagaimana blueprint actionnya. Jadi actionnya itu gimana? Ada signal-signal untuk mengarahkan untuk kita supaya sukses di talent program. Kita ini pertemuannya sampai bab 2 aja kan ya? Tadi kok sampai bab 5 ya?
Jadi pembahasannya itu 2 bab saja, kelompok 1. Karena selanjutnya kan nanti itunya kan nggak ada untuk kelas lainnya itu loh. Ini loh yang dilihat tuh dari V-kelasnya, gitu ya. Dua kelompok aja, 2 bab saja maksud saya. Sehingga tidak kebablasan yang lain gitu loh. Jadi fokus Anda ke dua sesi ini, gitu ya. Using talent management to build high performance and chapter 2 gitu nggak sih? Kita perjanjiannya gimana sih? Coba saya lihat Eh, lagi. Di itu Bu, di Excel Bu, karena kemarin Ibu yang bagi secara langsung. Oh, sampai 4 gitu ya. Oh, supaya Iya. 55-nya. Oh, oke, berarti itunya yang harus diperbaiki. Oke. Jadi dia sudah menjelaskan dengan baik, ada title-nya juga. Suaranya memang agak hawar-hawar gitu ya, tapi eh tidak gini, tapi tidak, saya belum bisa nangkap dengan jelas gitu ya pendapat permasalahannya. Karena kelompok 1 tidak buat PPT-nya. Jadi PPT-nya tidak buat PPT-nya nggak sih kelompok 1? Enggak Buat ya? Bu, buat itu udah dikirim di grup juga yang di atas sama Nix. Oh gitu. Iya Bu. Jadi gini, PPT itu ditampilkan dulu sembari kalian bicara gitu loh. Bisa nggak itu? Gitu ya. Jadi kalian bicara tuh ada title-nya, tapi ada PPT-nya di samping atau di mananya gitu loh. Sehingga kita, oh iya dia jelasin tentang itu gitu loh. Coba ya saya lihat PPT-nya. Di video ya Bu ya, PPT-nya maksudnya Ya dimasukin. di video, posting di video juga. Gitu loh. Untuk selanjutnya nih untuk yang mana? Mana nggak ada loh. Ini kan kalau presentasinya videonya. Di bawahnya Bu, mohon izin. Oke. Nggak ada. Yang lain ada yang terima nggak? Nggak ada loh. Makanya saya ngomongin nggak ada. Di bawah mana ya? Ada Bu di sebelum Haris mengirimkan 745 Bu, list habis pertanyaan. 745. Lah nggak masuk Bu. Di Hah? atas Niki ini tadi Bu. Nggak ada loh. Sudah Haris tandain Bu, mungkin bisa diklik yang paling bawah. Coba ya, ini saya Di refresh lagi. refresh dulu Bu, ya. Kayaknya ada. Mm-mm. Soalnya nggak ada, tahu-tahu Haris gitu loh. Nih ya, tunggu. Nggak ada tetap. Oh ini, masuk. Oke, kita lihat dulu ya. Biar selanjutnya Anda bisa lebih baik lagi, maksud saya seperti itu. Jadi saya bisa nangkep. Kalau ini nih saya nontonnya itu masih di awang-awang. Ini yang di mana ya yang dibicarakannya ya gitu. Jadi saya belum dapat gregetnya gitu. Padahal presentasinya sudah cukup baik gitu. Tapi karena PPT-nya itu apa ya? Mungkin bisa di sebelahnya PPT, sebelahnya tulisan Anda gitu mungkin bisa ya, atau di PPT ambil sebagian kecil gitu loh. Tapi ada Anda menjelaskan ini loh gitu loh. Jadi kita hanya paham garis merahnya gitu. Saya tuh nggak paham garis merahnya tadi. Bentar. Bentar dulu. Ini oh ya ini nggak boleh lebih dari
2 megabyte loh. Waduh, ini Iya, Bu. 18. Dikompres dulu. Terus dulu ya, nanti kirim lagi ya si Niki ya. Kompres dulu nih. Yang Baik, tata Bu. kirim. Akan Nanti segera nggak bisa dikirim ulang. soalnya nanti nggak bisa di posting di V-Class-nya. Baik, Bu. Saya mau lihat dulu. Oke. Nah, em, nah ini Anda bisa pasang di ininya di. Nah, ini kok cuma sedikit. Ini chapter 2. Ya. Kok chapter 2 sih? Chapter 2 bukannya kita udah ya? Chapter 3 sampai chapter 5, bukan? 2 sampai 5 ya, Bu. Oh, 2 sampai 5. Ini baru chapter 2-nya aja. Iya. Ya, Bu. Ini yang mau dikirim ulang nanti yang udah digabung. Lagi mau Oh, digabung oke. dulu semua. Digabung dulu semua, terus di kompres. Di kompres yang lebih dari 5. Tapi sebaiknya memang ini Anda buat di sisi kanannya gitu ya. Jadi kan Anda membicarakan tentang merencanakan, melaksanakan, evaluasi dan penyelesaian. Nah, itu kita masih di awang-awang gitu loh nontonnya itu. Jadi kalau ada PPT-nya mungkin akan lebih baik gitu ya. Ininya bagus ini PPT-nya. Sayang kalau misalnya tidak kita tidak dapat apa poinnya gitu ya. Mungkin itu tambahan dari saya. Jadi kita oke, nanti saya tunggu juga ininya kelanjutannya. Oh ya, jangan lupa isi di itu ya, di berarti ini saya hapus dulu ya. Saya tunggu yang lengkapnya, versi lengkapnya ya. Baik, Bu. Jangan lupa isi itunya apa V-Class-nya. Baik, Bu. Oke, saya mau ini juga tar dulu ya. Chapter 2 apa? Yuk kita bantu saya untuk eh, perbaiki ini. Jadi chapter 1-nya oke. Sesi 2 itu chapter 2 ya. Oke, dibantu kelompok 1 materinya apa aja di sini? Sesi 2. Nanti kelompok lainnya bantu juga ya. Materinya apa aja? Saya mau Chapter 2-nya apa? Judulnya? In bahasa. Please. Iya, Bu. Baik. Haris buka itu dulu, Bu, RPS-nya.
Di Enggak, kelompok satu aja yang Mbak jawab. Oh, kelompok 1. Baik. Silakan. Silakan kelompok satu jawab. Chapter 2-nya apa? Judulnya. Nanti kelompok 2, sesi 2 kelompok itu kelompok-kelompok yang jawab. Chapter 2-nya dari cetak biru ke tindakan. Apa? Dari Dari cetak biru ke cetak tindakan. ke tindakan. Isyarat dan petunjuk. Koma ini ya? Itu ya titik 2, Bu. Tindakan titik 2. Oh, oke. Maaf, Bu, maaf. Isyarat dan Isyarat petunjuk. dan petunjuk bagi program manajemen bakat. Oke. Chapter 3. Chapter 3-nya menciptakan merek perusahaan yang menarik. Menciptakan merek perusahaan yang menarik, menumbuhkan bentar. Dan mempertahankan orang yang tepat. Oke. Detik. Chapter 4. Chapter 4, merumuskan kompetensi. Kompetensi. Sorry, kompetensi. Merumuskan kompetensi. Terus? CH5-nya. Aduh, Pin, CH5-nya apa, Pin? Oke. CH5 keahlian dan inovasi melalui pengembangan kompetensi. Dan inovasi. Keahlian dan inovasi melalui pengembangan kompetensi dalam manajemen bakat. Dah ya. Kok nggak ada? Bentar. Kok nggak ini sih? Oh, sorry. Ini masih. Nggak ada. Masih yang lama. Nah, ulang ya. Iya, Bu. 2. Oke, chapter 3. Chapter 2, Bu. Oh, ya, chapter 2. Dari cetak biru ke tindakan. Dari, nggak usah hitungnya kali ya. Cetak biru kebanyakan nanti ya. Ke tindakan. Titik 2. Nggak usah titik 2-nya kali. Oh, nggak usah. Ya, Isyarat dan petunjuk. uh-uh. Oh, langsung aja. CH3-nya menciptakan merek perusahaan yang menarik. Menumbuhkan dan mempertahankan orang yang tepat. Itu chapter berapa? Itu Chapter 4. CH3, Bu. CH4-nya Menciptakan merek perusahaan yang menarik dan menemukan dan mempertahankan orang yang tepat. Oke. Chapter 3.
TH 4, Bu. Chapter 4. Merumuskan kompetensi. Merumuskan kompetensi. Chapter 5. TH 5-nya, Bu. TH5-nya keahlian dan inovasi melalui pengembangan kompetensi dalam manajemen bakat. Kompetensi dalam manajemen bakat. Bisa nggak? Oke, bisa ya. Ini kita pindahkan ke sini. Terus saya harus nambah ininya. Oke, lanjut. Yuk, kelompok 2. Halo, kelompok 2. Iya, Bu. Chapter 6 apa? Chapter 6 kompetensi tenaga kerja masa depan. Sesi 3. Chapter 6 kompetensi tenaga kerja masa depan. Oke, Chapter 7 chapter 7. memahami cara menggunakan manajemen kinerja untuk kesuksesan organisasi. Oke, Chapter 8 chapter 8. menggunakan penilaian kinerja Ya, untuk mendorong kesuksesan organisasi. Oke, Chapter 9 chapter 9. 5 besar manajemen kinerja 5 besar kinerja. titik 2 Nggak usah lah. lompatan kuantum. Udah nggak usah itunya titik 2-nya kebanyakan Ya. nanti. Chapter Sampai 10 chapter 10. manajemen kinerja perusahaan. Manajemen kinerja perusahaan. Dan perusahaan berbasis analisis. Udah. Udah, Bu. Bukan, nggak bisa. Karakternya kebanyakan. Saya sudah. Ini aja.
Kita ini kan bahas kita singkat. Yes. Tetap nggak bisa. Nah. Bisa, tetap nggak bisa. Aduh. Kita taruh dulu ke sini. Ya, nanti kita bahas saja lah minggu depan. Simpan dulu. Oke, di sininya kita buat berarti sesi 3-nya. Sesi 3-nya chapter berapa berarti? Chapter 6 Chapter 6 sampai chapter 10, Bu. ininya kita buat. Kita lihat. Oke, langsung kan ini sesi 3, chapter 6 sampai chapter 10. Oke, lanjut ya. Kelompok 4. Kelompok 3 ya? Kelompok 3. Halo? Kelompok 3. Ya, Bu. Chapter berapa kamu? Dari chapter 11. 11 sampai 15, Bu. Chapter. Apa aja itu? Yuk, chapter 11. Chapter 11-nya apa? Kelompok lain siapin ya, judul-judulnya ya. Baik Bu, mohon izin sudah Haris kirim di grup Bu itunya. Oke. Detailnya. Iya Bu. Oke.
Bab 1. Ini gimana Haris? Oh, ini chapternya. Iya Bu, itu chapter-chapternya. Kita sekarang tadi bahas mana sih? Dari yang bab 2 sampai bab 5 itu Bu. Kita lagi bahas chapter 11 kan ya? Chapter 11, Bu. Ini bener kan? Nah, kok gini? Dibuat seperti ini coba Haris. Baik Bu. Biar saya hanya tinggal copy paste. Absensi udah semua? Sudah, Bu. Sudah, Bu. Yuk kita ke chapter. Ini kelompok berapa nih? Sesi 5-nya. Untuk sesi 5 itu ada pada bab Enggak, kelompok berapa? Sesi 5 kelompok sesi 5 kelompok 4. Ibu. kelompok 4. Halo, kelompok 4. Yang jawab kelompoknya gitu loh maksud saya. Yuk, sesi 5 kelompok 4. Iya, Ibu. Anda chapter berapa sampai chapter berapa? Chapter 16 sampai 19, Bu. Oke, materinya apa aja itu? Yang 16 membangun budaya pengembangan. Oke, udah di ini belum diedit ya sama ini. Ini kan sampai 19 ya? Iya, Bu. Oke, saya harus perbaiki ininya kalau nggak sekarang. Oke. Lanjut. Halo kelompok. Kamu kelompok 4 ya? Sesi 5 ya? Iya, Ibu. Yuk, kelompok 5. Nggak bisa ya. Bentar. Ya selesai. Sesi 6 kelompok 5. Dari bab berapa sampai berapa? Bab berapa? Chapter 20 sampai? Kelompok 5. 23 Bu. Hah? 23 Ibu. Materinya apa aja? Di ini Bu, dibacakan. Sesi 6. Udah dikirim Haris belum yang terbaru? Sudah Yang ada Bu. chapter-chapter. Oke. Berapa tadi? Chapter berapa? Chapter 16 ya? Benar? Iya Bu. Chapter 20. Salah. Oke.
Sekarang kita chapter 7. Sesi 7. Chapter berapa aja sesi 7? Chapter 24 sampai 24 sampai 27. Oke, pertemuan ke-8 kita mid semester. Sesi 8. Oke, lanjut. Sesi 9. Sampai Sesi 27. 9, 28 sampai 31. Oke. Oke, nanti diilangin yang lainnya. Yuk, sesi 10. Itu chapter berapa ya? Sesi 10, 28 ya? 32 sampai 36. nggak hilang ini hilang harus di ini dulu. Ini dulu baru edit pic. Oke. Oke, sesi 11. 37 sampai 41. Ini nanti kalau Pak Habib tidak mengaktifkan V-Class-nya, berarti kalian harus tetap posting di grup ya, supaya saya bisa masukin ke grup, Baik, Bu. ke V-Class itunya presentasi kalian. Siap, Bu. Oke. Ini kita hapus-hapus dulu ya, biar bingung. Ya, lanjut sesi 12. Sesi 12 itu 42 sampai dengan 45.
Oke, sebentar. Oke, untuk yang lain saya mau kasih pertanyaan dulu deh. Kita isi pertanyaan dulu ya. Supaya tidak ini. Yuk, saya mau tanya dari versi lain-lain. Ini pertanyaannya bagus. Silahkan dibuka Siakadunya, forum kelas. Kita ke manajemen talenta. Ini kan tugas ya, tambah pos. Forum sesi 22 Februari 2012. Silakan dijawab pertanyaannya. Oh ya, untuk jadi untuk PBL-nya, project learning-nya, nah Anda ambil judul, terus ambil foto yang akan saya lakukan sebentar lagi. Jadi kita webinar, judulnya kan webinar. Jadi silahkan ambil judul terbaru. Nah, kegiatannya adalah webinar, dengan pesertanya adalah sama dengan peserta pada saat hari ini gitu loh. Ngerti nggak kelompok 1? Halo? Ya Bu, gimana Bu? Ya, Anda kan harus melakukan bagian itu loh. Apa? Form kerjanya. Form kerja PBL-nya masih nyimpen nggak? Aduh, koneksinya nggak stabil. Bentar ya. Coba saya ganti. Bentar ya, saya ganti dulu. Jangan ini. Mode. Coba cari di hybrid. Halo. Oke, ini kan udah masuk nih. Nah, ini kan ada project based learning nih, manajemen talenta. Yuk, saya kirim lagi formnya seperti apa. Saya kirim lagi ke sini ya. Nih, template-nya kan ini. Ini saya kirim. Template PBL. Nah, di PBL ini, semua kelompok itu kedengeran suara saya?
Terdengar, Bu. Terdengar, Bu. Nih, ini kan ada lembar kerja namanya ya, PBL ini. Oke. Nah, ini kan problem based template. Nah, mata pelajarannya apa, pokok bahasannya, materi ini materi pertama aja gitu ya, pokok bahasanya kamu sebutkan itu ke judul-judulnya, CPMK-nya kamu bisa lihat di RPS, sub CPMA juga, terus kasus problemnya apa. Problem kasusnya kamu jawab sesuai tema yang kamu ambil. Nah, ini kan mengarang indah ya. Kemudian nanti kan ada refleksi tindak lanjut perlu dilakukan. Nanti kan presentasi nih, sharing penyajian hasil karya. Nah, ini nih kan harus ada foto-fotonya nih. Nah, ini fotonya adalah kamu buat ini sebagai webinar. Ya, jadi kamu buatnya webinar. Ya, problemnya kegiatannya itu kasus problem A, terus brainstorming alternatif solusinya mengadakan webinar dengan tema yang kita bicarakan hari ini. Ya, kemudian mengumpulkan informasi pengenal solusi, tetap ini presentasi sharing dan penyajian. Nah, ini adalah webinar dengan peserta kita semua. Nah, ini kan sebentar lagi saya akan ini, yuk buka saya stop share dulu. Yuk buka kameranya, saya mau foto keluarga. Yuk, coba dibuka kameranya. Kita foto keluarga dulu. Iya. Oke. Silahkan dibuka kameranya. Tiara. Tiara. Oke. Buka kamera semua. Hari tuh ya. 2. Ini 38 kurangin 2. Oke, saya ambil foto ya. Nah, saudara-saudara sekalian, kemarin saya dibilangin sama dosen lain, hati-hati mahasiswa yang Bu, mahasiswa itu banyak, kalau Zoom itu banyak yang menggunakan muka orang, dia nggak masuk sebenarnya gitu loh. Makanya dia fotonya itu setengah atau tidak kelihatan wajahnya, kayak Dinda nih. Nggak kelihatan kan wajahnya. Itu harus disangsikan, Bu. Jangan-jangan dia pakai orang lain. Nah, makanya harus kelihatan mukanya ya. Jessica, yuk diturunin makanya harus jelas. Devina gimana Devina? Oke, wajah kan Alia harus jelas penuh kayak saya. Ya, harus full. Roy, gimana Roy? Roy Wijaya, dia. Oke, ya, saya ambil fotonya. Jangan sampai tidak kelihatan kayak Cahaya Berlian tuh, nggak kelihatan wajahnya. Cuma matanya doang. Jadi jangan sampai istilahnya itu bukan cloning. Apa sih yang pakai orang lain? Yuk Ando mau difoto nggak? Nilainya mau dikurangin nggak? Oke. Oke, sehingga wajah harus penuh ya. Jessica masih kurang ke atas. Yolanda juga ya. Di fullin gitu ya. Yuk Aji. Full ya. Gimana Yolanda nggak bisa? Wajahnya kelihatan semua. Oke, 1, 2. Nah, ini oke, silakan ditutup kembali. Ini Anda bisa gunakan ini sebagai bukti webinar dengan peserta sebanyak 30 orang menyampaikan pesan gitu. Paham ya? Paham, Bu. Oke, silakan jawab dulu pertanyaan saya di V-Class, di Siakadu. Nah, pertanyaan sama akan saya kasih
V-Class. Nah, Mohon izin Bu, untuk formatnya nama NPM ya Bu, dan jawaban. Format tadi pertanyaan. Untuk menjawabnya formatnya nama NPM lalu jawabannya Bu. NPM dulu, Oh NPM jangan dulu. nama dulu. Baik. NPM dulu, yuk. NPM dulu, semuanya NPM dulu, baru nama. Kalau nama itu ke inian, NPM dulu, identitas dulu. Ini saya ambil forum di sini. Jadi sembari Haris bantu saya melakukan ngisi-ngisi ini. Ini saya terpental ini masalah jaringan. Oke, saya mau sharing. Kalau di grup ini udah ada Pak Habib belum? Mohon izin belum Ibu? Belum. Belum di invite ya? Belum, biasanya di semester baru mid itu Bu joinnya. Kalau Setelah sepengat. meet itu aja ya? Mm-mm. Iya nggak apa-apa. Soalnya beliau orang sibuk. Iya Bu. Jadi gini kelompok 1. Nah ini dijadikan bukti bahwa kamu sudah melakukan webinar. Ini pengakuan kamu tentang webinarnya. Sudah dilakukan dengan webinar ini 4 orang dan selanjutnya ya mengarang indah. Oke, silakan dijawab. Saya mau ngisi. Oke, sorry. Jawabnya ini belum ya. Di forum belum ya. Ntar dulu. Di forum. Tadi sesi 2.
Oke, setelah dijawab di Siakadu, Anda menjawab juga di Fiklasnya ya. Ini udah saya buat roomnya di Fiklasnya. Kita lihat. Oke, ini udah ada ya. Forum sesi 2, silakan menjawab dengan ini. Saya lanjutkan, sembari Anda menjawab, saya lanjutkan dengan chapter-chapternya tadi. Kayak chapter berapa ya? Sesi 12, sesi 13. Tadi sampai chapter 45. Ini. Salah. Sesi 15 terakhir ini adalah case study. Nah, case study ini akan diberikan oleh Pak Habib langsung gitu ya. Kalaupun Pak Habib tidak memberikan, berarti ini adalah cadangan kalau misalnya kan ada lebaran tuh. Jadi ada sesinya, yang penting semua kelompok sudah melakukan presentasi. Ya, semua kelompok sudah melakukan presentasi dengan baik di 6 kelompok itu. Oke. Nanti tugas Haris adalah ini cadangan. Kalau misalnya Pak Habib tidak foto keluarga, kamu capture Haris ya, Baik, terus Bu. masukin ke WA group. Jadi saya, kalaupun saya bisa di situ. Yuk kita lihat udah masukin semua belum? Sesinya, forumnya, berapa orang yang respon? Baru 13 orang? Mana yang lain?
Terakhir respon Roy Wijaya. Silahkan yang lain. Baru 13 orang yang respon. Coba kita lihat di yang sudah respon: Eka Ardiansah, Dwi Penny, Ranti Rohmantika, Ando. Ranti kenapa 2 kali, Ran? Yang pertama lupa masukin NPM, Bu. Dimas, Sabita, Kelvin, Roy, Diki, Jessica, Saringatun, Anggra Wahyuni, Lintang, Rio. Nah, ini udah semua rata-rata. Diki Harisno. Nih ya, kenapa harus NPM dulu? Nanti saya akan menyulitkan saya kalau memang tanpa NPM. Ya, kayak Ranti ini kan saya nyari namanya lebih susah. Kalau ada NPM kan saya lebih gampang mencarinya. Oke, silahkan dikumpulkan, mengumpulkan semua, menjawab semua forum. Tuh, saya lihat absensinya. Karena ini absensi nggak bisa lebih dari jam 10 ya. Lebih dari jam 10 Anda udah nggak bisa absen lagi. Baik, Bu. So, forumnya juga gitu. Saya lihat. Kalau presensi udah. Masih Nadira nggak datang ya? Adila Justify? Lintang Dwi? Kok jadi banyak? Joy? Belum ngisi absen ya, Joy? Wardah? Kok jadi banyak yang belum absen? Lintang Dwi datang nggak? Ini kalau di sini sih tadi yang nggak datang hanya Sudah, Bu. Dinda sama Dinda nggak datang. Feren Natasha, Dinda dan Feren. Dinda ada, Bu. Dinda coba. Tadi nggak nyaut soalnya. Dinda ada. Dinda Hernanda ada. Dinda. Tadi saya panggil kok nggak ada kamu. Iya, kepental, Bu. Aku dengar tapi nggak konfirmasi ke Ibu. Nah, lain kali saya kurangin ya, yang tidak dipanggil tidak ada ya. Feren Natasha ada. Joy tadi dipanggil kok nggak nongol, Joy. Joy ada nggak? Dia ngumpulin tugas di forum tadi itu. Joy Benjamin. Panggilan kedua. Panggilan ketiga, Joy. Di forum Siakadunya ada. Joy ada, Joy? Oh, nggak ada ya? Si Joy nggak ada ya? Nando nanti. Oke, nggak ada Joy. Emang nggak hadir. Oke. Berarti yang tidak hadir adalah Joy dengan Faren Natasha ya.
Oke. Maaf Bu, saya Devina dari tadi saya nyoba untuk menjawab pertanyaan ini nggak bisa Bu, gagal terus. Kepanjangan kali Devina, nggak bisa panjang-panjang. Baik Bu, saya coba lagi. Udah ini berulang kali sih Bu, tadi saya coba. Ini kok ini ya, sorry, ini cobain dipersingkat. Talenta ini kok pesertanya, sorry. Oh, karena belum disetujui ini ya, jadi belum belum masuk ya di presensi kelasnya kan belum masuk tuh. Coba ya, kok jadi cuma 41 gitu loh. Nih Devina, Devani nggak ada ya? Iya benar. Di sini cuma 43. Coba ya, kita lihat di peserta kelas. Sini ada, memang 43 kita. Ini ada 43. Oke, sorry. Presensi kelas ada kok. Oke. Bentar, absensinya harus dilaporkan. Bu, kok saya alfa 2 kali, Bu? Kenapa Dio? Kok saya alfanya 2 kali, Bu? Saya nggak masuk cuma sekali, Bu. Iya kan 2 kali itu kan dalam 1 hari. Oh, oke, Bu. Terima kasih, Jadi Bu. 1 hari itu kita ada 2 pertemuan loh, karena ini 2 titik strip 1 kan. Oh iya, sih, Bu. Terima kasih, Bu. Ini nih harus dilaporkan begini-begini nih. Nyebelin banget memang menilai ini. Tambah ribet. Satu aja lah. Kok, udah. Soalnya kalau nggak saya giniin lupa saya ngelaporin ya. Manajemen talenta. Mana tadi ya? Kan dia nggak bisa capturean. Harus simpan dulu ke PDF. Oh, bullshit. Gimana ini? Ya Allah. File. Hmm.
Present. Let's try. Bentar ya, sebelum saya tutup, saya harus menyelesaikan ini semua. Kalau udah ditutup, saya suka lupa. Oke, materi. Nah, materi ini harus PDF. PDF-nya udah ada belum kelompok 1? Yang di bawah 2 megabyte. Udah di grup, Bu. Nah, oke, saya download dulu. Ya. Ini ya. Mana? Belum masuk loh. Di atas Haris kayaknya, Bu. Tunggu, Bu. Dia semangatin, Bu. Nah, ini. Ada? Ada, Bu. Itu udah di ini, Bu. Bentar. Ini masih 7 megabyte. Nggak masuk nanti. Yang 2 mega, di bawah 2 megabyte. Oh, di bawah 2 MB, Bu. Iya ini. Nih, Oh, nih ya. Supaya kalian paham lah ya. iya, Dosen Bu. ini banyak permintaan itu karena permintaan universitas. 2 MB loh. Nih, ini kan nih, kita harus melampirkan lampiran materi gitu loh. Iya, Bu. Heeh. Iya, Bu. Kalau membuat puyeng mahasiswa, dosen lebih puyeng lagi gitu loh. Bisa nggak? Jadi untuk kelompok selanjutnya, mungkin cari file-file yang gambar nggak usah banyak gambar tapi jelas gitu ya. Tapi tetap bagus gitu. Gimana caranya supaya dia bisa kita nggak repot lagi kompres gitu loh. PDF nggak? PDF dan terkompres di bawah 2 megabyte. Ya, kelompok 2 sampai kelompok 6. Jadi saya masukinnya gampang. Bisa? Lagi proses, Bu. Lama sinyalnya. Oke, itu untuk eh ini kan ada 50.
Nah, saudara-saudara sekalian, Anda kan untuk tugas perorangan, ini materinya, sorry. Ini kan ada aspek tugas perorangan. Nah, tugas individu nih 10%. Nah, tugas individu ini adalah mentranslate materinya. Ya, jadi itu akan saya sebutkan satu-satu. Kita punya nanti saya akan berikan yang ditranslate apa aja dan siapa yang mentranslate apa gitu. Ya mungkin nanti sesiang ini deh. Oke, saya sambil menunggu itu saya tutup aja perkuliahan ini. Ada pertanyaan sampai sini? Cukup, Bu. Insya Allah cukup, Bu. Cukup ya. Ya, saya tutup perkuliahan ini. Tolong yang akan datang, kelompok 2, tolong siapin presentasi yang di bawah 2 MB. Kemudian apa lagi ya? Ya tadi yang seperti jadi Anda tahu paham bagaimana sulitnya saya untuk melaksanakan kegiatan-kegiatan Siakadu dan Fiklas itu. Oke, saya tutup perkuliahan. Terima kasih. Ya, siap. Silakan. Mohon izin, Bu. Jadi terakhir Aris nanya yang model teknis presentasinya itu yang kayak di belakangnya tuh ada teks gitu. Jadi kita jelasin gitu ya, Bu ya. Nggak Bisa pure. begitu, boleh. Tapi minimal ada PPT-nya yang kita bisa, oh iya ya, dia menjelaskan tentang ini gitu loh. Baik, Bu. Ya. Ada lagi? Cukup ya? Cukup. Oke, terima kasih saudara-saudara sekalian. Saya tutup perkuliahan ini. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Terima kasih, wabarakatuh. Bu.